Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning. Ya, come back with saya lagi, Bu Anis. Kita pagi ini akan masuk chapter 2. Chapter 2 ada 2 subtema, yaitu tentang purpose and agreement ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang subtema pertama, yaitu purpose atau intention, expressing purpose or intention. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah belajar, saya harapkan kalian dapat yang pertama, 1, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait ungkapan, tujuan, atau maksud. Ini nanti hubungannya dengan penggunaan to, in order to, dan so that. Ya. Kemudian setelah itu, saya harapkan kalian dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana terkait ungkapan, tujuan, atau maksud. Oke, itu tujuan kita belajar pagi ini. Oke, kita langsung masuk ke apa itu expressing purpose or intention. Oke, ada yang tahu? Oke, expressing purpose or intention itu adalah ungkapan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Ada 3 cara untuk menyatakan tujuan, yaitu menggunakan, ya ini. Yang pertama to, yang kedua in order to, dan yang ketiga so that. Dan ketiganya ini mempunyai arti yang sama, yaitu supaya. Oke, expressing purpose itu menyatakan tujuan. Ada 2 unsur utama, yaitu action, yang artinya tindakan, dan yang kedua goal, yang artinya tujuan. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Rumus atau pola kalimat dengan menggunakan to itu ada 2, yaitu yang pertama action plus to plus verb 1. Yang kedua action plus to plus be or adjective or adverb ya. Yang pertama itu action. Action itu kalimat lengkap ya. Kemudian plus to plus verb. Verb itu apa? Ya kata kerja 1 ya. Kemudian yang kedua action plus to plus be itu kalau di situ ada kata adjektif atau sifat atau adverb atau keterangan ya. Contohnya ini example, contoh. Yang pertama, they exercise every day to have strong bodies. Mereka olahraga setiap hari to have strong bodies, supaya mempunyai tubuh yang kuat. Oke, jadi to have di sini adalah verb 1. Ya, jadi ini rumus yang pertama. Kemudian number 2, we eat nutritious food to be healthy. Kita makan makanan yang bergizi to be healthy. Healthy adalah adjektif ya. Adjektif atau kata sifat, maka kita menggunakan be. We eat nutritious food to be healthy. Oke, yang ketiga, we hurry to be there on time. Kita segera cepat atau kita cepat-cepat agar, supaya, to be there. There di sini adalah adverb keterangan. Kata keterangan ya, there on time, kata keterangan. Jadi menggunakan be. Oke. We hurry to be there on time. Oke, sampai di sini understand? Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Kalau kita ingin menggunakan in order to, itu ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah action, kemudian plus in order to plus verb 1 atau kata kerja 1. Kemudian yang kedua action plus in order to plus be or adjective or adverb. Oke, sama ya. Kemudian in order to itu bisa di awal kalimat, in order to plus verb 1 or be adjective or verb. Kemudian akhirnya itu di akhir kalimatnya ada actionnya. Contohnya, number 1, we have to sleep well in order to refresh ourselves. Kita harus tidur lebih awal atau kita harus tidur ya sleep well, tidur nyenyak ya, in order to, agar to refresh ourselves, agar diri kita itu segar atau ya sehat.
Jadi di sini actionnya mana? We have to sleep well. Kemudian in order to, refreshnya ini adalah verb one atau kata kerja. Kemudian number two, we eat nutritious food in order to be healthy. Kita makan makanan yang bergizi in order to, supaya. Di sini healthy adalah adjective ya, jadi pakai be, to be healthy. Kemudian number three, in order to have strong bodies, supaya mempunyai badan yang kuat, they exercise every day. Mereka olahraga setiap hari. Jadi in order to have itu verb 1. Ya, kemudian actionnya yang belakang, they exercise every day. Oke, berikutnya rumus yang ketiga yaitu dengan menggunakan pola kalimat kata hubung so that ya. Ini ada dua rumus, yaitu yang pertama tindakan plus so that plus subjek. Subjek ini bisa ditambahkan will kemudian verb 1. Kemudian yang kedua tindakan plus so that kemudian subjek can, will, kemudian plus be. Kalau be itu selalu diikuti oleh adjective atau adverb ya. Example contohnya. Number one, Andre is learning English so that he can study in England. Andre is learning English ini adalah tindakan, kemudian so that, kemudian diikuti oleh subjek. Subjeknya mana? Oke, he. Kemudian diikuti can study in England. Jadi Andre sedang belajar bahasa Inggris supaya dia dapat belajar di Inggris. Oke, number two, we eat nutritious food so that we will be healthy. Tindakannya mana? Ya ini, we can nutritious food. Kita makan makanan yang bergizi so that, supaya, ya, supaya we will. Di sini yang digunakan adalah will. Kita akan sehat. Oke, itu 3 rumus yang digunakan untuk membuat kalimat yang menyatakan tujuan. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Perbedaan penggunaan to, in order to, and so that itu adalah, oke, yang pertama adalah kalau menggunakan to dan in order to itu selalu diikuti oleh verb 1 atau be. Be itu selalu diikuti oleh adjective atau adverb. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan so that itu selalu diikuti oleh subjek, will or can, kemudian verb 1 atau be adjective plus adverb. Oke, itu kesimpulan kita. Kita masuk ke latihan 1. Coba ini task 1. Fill in the blank with in order to or so that. Oke, kita pilih istilah titik-titik berikut ini dengan memilih mengisi in order to atau so that. Oke, number 1. We wash our hands bla 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 be clean. Kita mencuci tangan, titik-titik, bersih. Oke, isinya apa? Kemudian number 2, we obey the traffic, bla bla bla, we can avoid accident. Kita mematuhi lampu lalu lintas, titik-titik, kita dapat terhindar dari kecelakaan. Oke, number 3, people stay at home, bla bla bla, stay away from COVID-19. Orang-orang tinggal di rumah, titik-titik, terhindar dari COVID. Oke, number 4, students should have breakfast, bla bla bla. They will have enough energy to do school activities. Oke, silakan kalian kerjakan gimana? Oke, hanya ada 4 soal. Oke, sekarang siapa yang udah selesai? Oke, ini jawabannya. Kita bantu ya, kita bahas sama-sama. Jadi number 1 apa isinya? Oke, good. In order to, we wash our hands in order to be clean. Number 2, yeah, good. Isinya so that. We obey the traffic so that we can avoid accident. Number 3, iya, jawabannya in order to. People stay at home in order to stay away from COVID-19. Yang terakhir gimana isinya? Oke, good. So that students should have breakfast so that they will have enough energy to do school activities. Oke, siapa yang benar semua? Oke, good. Ya, ini task 2, latihan yang kedua, fill in the blank with to, in order to, or so that ya. Jadi nanti Bu Anis akan share linknya di grup. Nanti kalian silakan isi, kalian tinggal pilih isinya to, in order to, atau so that.
Oke, untuk pertemuan kali ini kita selesai. Thank you for your attention. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang agreement. Jika ada kesulitan, kalian bisa call, bisa chat me ya. This is my phone. Oke, thank you. See you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.